Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang korosi yang terjadi pada sambungan di pengelasan. Outline yang akan kami bawakan yaitu terdiri dari pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, lalu ada referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Semakin pesatnya perkembangan zaman itu mengakibatkan semakin pesatnya juga perkembangan teknologi yang terjadi di dunia ini. Oleh karena itu, semakin berkembangnya teknologi, maka penggunaan logam akan semakin meningkat. Salah satu logam yang banyak digunakan adalah aluminium. Aluminium ini biasa digunakan pada industri perkapalan karena material ini cukup ringan dan memiliki resistensi terhadap korosi yang baik. Pada aluminium terdapat fenomena yaitu fenomena pasivasi yang merupakan fenomena terbentuknya lapisan aluminium oksida ketika aluminium terpapar oleh udara bebas. Selanjutnya ada besi dan baja. Besi ini merupakan logam yang paling banyak atau paling umum lah yang ada di bumi ini, yang terdiri dari ada 3 macam, yaitu ada hematit, magnetit, dan limonit. Dari ketiga itu, magnetit memiliki kadar besi yang paling tinggi. Selanjutnya ada pengelasan. Pengelasan merupakan salah satu bentuk fabrikasi dalam manufaktur yang digunakan untuk menyambungkan kedua buah logam. Adapun tipe-tipe sambungan pada pengelasan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya adalah korosi. Korosi itu merupakan fenomena terdegradasinya material yang diakibatkan oleh interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Korosi ini salah satu jenis dari elektrokimia, yang dimana pada elektrokimia itu terdapat anoda, katoda, larutan elektrolit, dan juga penghantar atau sambungan listrik. Pada umumnya, korosi ini dapat mengakibatkan material-material ini hancur. Oleh sebab itu, korosi ini harus dihindarkan. Karena selain dari penampilan fisik, korosi juga mengakibatkan perubahan sifat yang terjadi pada material tersebut. Baik, saya Iksan Anugrah Liamsal dengan NPM 1791 akan membahas mengenai metode penelitian. Pada metode penelitian ini, yang pertama adalah persiapan spesimen. Spesimen yang digunakan adalah plat aluminium seri 5050 dengan panjang 300 mm, lebar 150 mm, dengan tebal 12 mm. Nah, kedua plat ini nanti disambungkan dengan jarak 2 mm. Jenis sambungannya adalah double V-groove dengan sudut 30 derajat. Lalu nanti dilakukan pengelasan GMAW dengan elektroda ER5356 dan gas argon sebagai gas pelindungnya, dengan variasi kecepatan aliran gasnya itu 15, 20, dan 25 liter per menit. Setelah dilakukan pengelasan, lalu diinspeksi untuk mengetahui apakah ada cacat atau tidak menggunakan radiographic testing dengan menggunakan sinar X dan sinar gamma yang akan menembus si logamnya ini. Nah, apabila terdapat cacat, maka pada lapisan film tipisnya itu akan terlihat seperti noda hitam. Selanjutnya pembuatan dan pengujian spesimen. Pembuatan spesimen disesuaikan dengan ukuran standar yang dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk pengujiannya terdapat 4. Yang pertama, pengujian metalografi untuk mengetahui mikrostruktur dari hasil lasannya. Yang kedua, pengujian tarik untuk mengetahui nilai tarik dari hasil lasan. Yang ketiga, pengujian kekerasan Vickers untuk mengetahui nilai kekerasan dari hasil lasan. Selanjutnya ada pengujian korosi dengan menggunakan potensiostat sel 3 elektroda untuk mengetahui nilai hasil dan pembahasan. Terjadinya hasil pengelasan telah terlihat seperti butiran-butiran kecil yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan saat pengelasan. Complete penetration menunjukkan
pengujian kekerasan pada aluminium. Pada gambar 10 rata-rata hasil mikrostruktur, gambar dapat disimpulkan bahwa persentase terang Mg2AR3 dan ArFeMnSi lebih besar dari persentase gelap Mg2Si di daerah material itu, namun semakin mendekati daerah HAZ dan logam las presentasi terang Mg2AR3 dan ArFeMnSi semakin menurun dan presentasi gelap Mg2Si semakin meningkat. Pada gambar di atas, gambar tabel berblok di atas dapat menjelaskan bahwa hasil menjelaskan dari metode GMAW dan kecepatan aliran gas pelindung sebesar 25 liter per menit lebih kuat dan padat dibandingkan dengan kecepatan aliran gas pelindung 15 liter per menit dan 20 liter per menit. Karena material dapat diputus dengan waktu lebih lama dengan beban maksimal rata-rata 58,17 kN. Saya akan menjelaskan mengenai hasil pengujian kekerasan, di mana pada pengujian kekerasan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan benda dalam menerima pembebanan atau identitas dengan beban dan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk pengujian kekerasan Vickers pada spesimen ini dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri. Kemudian pada gambar yang di sebelah kanan menunjukkan analisa di bagian atas spesimen untuk nilai tertinggi pada logam las HAZ dan logam induk terdapat saat variasi kecepatan aliran gas pelindung 25 liter per menit. Selanjutnya dapat dilihat pada gambar yang di sebelah kiri menunjukkan analisa di bagian tengah spesimen untuk nilai tertinggi pada logam las HAZ dan logam induk terdapat saat variasi kecepatan aliran gas pelindung 25 liter per menit, yaitu sebesar 64,9 hpn untuk logam las, 58,07 hpn untuk HAZ, dan 51,83 hpn untuk logam induk. Kemudian bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan merupakan analisa di bagian bawah spesimen untuk nilai tertinggi pada logam las, HAZ, dan logam induk terdapat saat variasi kecepatan aliran gas pelindung 25 liter per menit, yaitu sebesar 67,33 hpn untuk logam las, 61,7 hpn untuk HAZ, dan 53,8 hpn untuk logam induk. Selanjutnya hasil pengujian korosi, di mana pengujian korosi dilakukan dengan menggunakan metode sel 3 elektroda dengan bantuan seperangkat peralatan Potentiotat Autolab atau PGSTAT30 dari software Nova. Secara otomatis, software akan menunjukkan laju korosi dari benda yang diuji. Data lain yang didapat dari pengujian ini meliputi nilai rapat arus dan potensial. Dari hasil pengujian akan didapat diagram tabel, yaitu diagram yang menunjukkan potensial dan kerapatan arus yang digunakan oleh peralatan uji korosi terhadap spesimen untuk menentukan laju korosi material. Kemudian dapat dilihat di sebelah kiri yaitu tabel, dan gambar di sebelah kanan dapat diketahui nilai laju korosi spesimen, yaitu semakin kecil kecepatan aliran gas pelindung maka nilai laju korosinya akan semakin besar. Hal ini menunjukkan bahwa nilai laju korosi berbanding lurus dengan nilai rapat arus, yaitu semakin besar rapat arus pada spesimen, maka laju korosi pada spesimen tersebut juga ikut membesar. Selanjutnya hukum Faraday. Dari data hasil pengujian laju korosi dengan menggunakan software Nova, selain didapatkan nilai laju korosi, juga diperoleh nilai rapat arus. Yang selanjutnya nilai dari rapat arus tersebut dimasukkan ke dalam rumus hukum Faraday, yaitu sebagai berikut. Kemudian bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri dan gambar di sebelah kanan, diperoleh dari perhitungan rumus hukum Faraday dan perbandingan yang diperoleh dengan software Nova memiliki hasil yang hampir sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengerjaan panas pada material aluminium akan mempengaruhi struktur mikromaterial dan menyebabkan daya tahan material terhadap laju korosi yang semakin menurun. Berikut ini merupakan kesimpulan dari kelompok kami. Yang pertama, nilai kekerasan dan kekuatan material yang semakin tinggi maka akan mempengaruhi terhadap laju korosi yang semakin mengecil. Selanjutnya yang kedua yaitu pengelasan GMAW aluminium seri 5050 dengan kecepatan aliran gas pelindung 25 liter per menit memiliki rata-rata nilai laju korosi yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kecepatan aliran gas pelindung 15 liter per menit dan 20 liter per menit.
Dan yang ketiga, kondisi optimal pengaruh variasi aliran gas pelindung pada pengelasan GMAW terhadap laju korosi sambungan wood joint double V groove pada plat aluminium seri 5050 adalah kecepatan aliran gas pelindung 25 liter per menit sebesar 0,0823 mmPe, dikarenakan semakin besar perlindungan gas yang diberikan kepada proses pengelasan, maka akan semakin besar pula perlindungan yang diberikan dari pengaruh lingkungan luar yang bisa mempengaruhi hasil pengelasan.